Sahabat channel kami yang Allah muliakan, di video sebelumnya kita sudah terangkan bahwa banyak di antara menteri-menteri dan pejabat di Mesir di zaman kekuasaan Najmuddin Ayyub yang tidak suka dengan Al-Imam Al-Izz ibnu Abdissalam karena beliau dianggap terlalu ekstrim, fundamentalis, ekstremis, radikal, keras dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ditambah ada satu fatwa beliau yang sangat membuat mereka murka, yaitu beliau membongkar status para pejabat dan menteri ini yang ternyata dulunya adalah budak dan belum dimerdekakan. Jadi mereka tidak layak menjadi pemimpin. Dan akhirnya inilah yang membuat mereka memprovokasi sang Sultan Najmuddin Ayyub. Mereka membisiki beliau agar memanggil sang syekh. Fastada'ah, dipanggillah beliau, wa agladhu alaihil qaul, dan sang sultan saat berhadapan dengan sang imam mengucapkan kalimat-kalimat yang cukup tegas bahkan cenderung kasar karena diprovokasi. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, beliau tidak diterima, amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak diterima, maka akhirnya beliau memilih mengalah. Beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai mufti dan juga imam dan khatib Masjid Amr ibn al-As, dan beliau minta izin agar meninggalkan Mesir. Dan rupanya berita ini tersebar di masyarakat yang sangat mencintai sang imam. Beliau berkemas, lalu beliau bersama keluarganya menaiki keledai dan keluar dari Mesir. Baru sejenak beliau keluar dari Mesir, ternyata di belakangnya banyak sekali masyarakat yang ikut serta meninggalkan Mesir. Sehingga kegaduhan ini terdengar oleh sang penguasa Najmuddin Ayyub. Lalu salah satu menterinya berkata, "Mata kharaja Syekhul Izzu dhahaba mulkuk, faraqibas sultanu bi nafsihi wastardahu wa tiba qalbihi wa tarajjahu min ajlil audah." Akhirnya sultan turun tangan sendiri, beliau naik kudanya menyusul sang syekh dan memintanya, membujuknya agar kembali ke Mesir. Karena dia takut bila sang syekh keluar dari Mesir maka runtuhlah kekuasaannya karena rakyatnya tidak lagi percaya terhadap dirinya. Beliau pun menyetujui permintaan tersebut dengan syarat tetap agar para penguasa yang masih berstatus budak-budak tersebut dijual. Mendengar hal ini, para senior dari kalangan pejabat berupaya untuk membujuk sang syekh agar menarik fatwanya, tetapi ternyata sang imam tetap pada pendiriannya. Bertambah murkalah mereka. Wa qarrara qatla syekh bi nafsihi. Dan akhirnya salah seorang pejabat senior memutuskan untuk membunuh sang imam dengan tangannya sendiri, tentu dengan pasukan elit yang ia miliki. Berangkatlah mereka untuk mengepung rumah sang syekh. Di malam hari, pedang sudah dihunuskan. Ketika anak daripada sang imam yaitu Abdul Latif ibnu Asy-Syaikh Al-Izz, beliau pun bergetar ketakutan. Masuklah dia ke rumah dan mengabarkan ayahnya, tapi beliau sama sekali tidak takut, tidak berubah sikapnya, dan beliau mengucapkan kalimat yang sangat fenomenal. Ya waladi, abuka aqallu min an yuqtala fi sabilillah. Wahai anakku, ayahmu ini tidak lebih hebat dari para pendahulu kita dari kalangan syuhada yang terbunuh di jalan Allah. Lalu beliau keluar menghadapi sang senior dari kalangan pejabat tersebut. Dan ketika mereka bertatapan mata, beradu pandangan, tiba-tiba tangan dari sang senior pejabat tersebut mengkaku, mengeras, tidak bisa digerakkan, dan jatuhlah pedang dari tangannya. Dan bergetarlah seluruh sendi-sendinya dan dia menangis. Lalu meminta sang syekh untuk mendoakan kebaikan. Beliau pun setuju, namun dengan tetap syaratnya adalah agar dia dan teman-temannya dijual, dan terjadilah apa yang beliau inginkan, dijuallah mereka dengan harga yang cukup tinggi. Allahu Akbar. Beginilah sikap seorang ulama Rabbani yang tegas dalam al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar, bukan melempem di hadapan para penguasa.